Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, kita awali video kali ini dengan pembahasan mengenai definisi fungsi densitas bersyarat. Jadi apa sih fungsi densitas bersyarat itu? Ini merupakan kelanjutan dari fungsi peluang bersyarat yang telah kita bahas di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang fungsi peluang bersyarat, sekarang kita membahas tentang fungsi densitas bersyarat. Mirip 11-12. Cuma yang membedakan, kalau fungsi peluang bersyarat yang kita bahas di minggu lalu adalah peubah acak diskrit, fungsi densitas bersyarat yang dibahas di sini adalah untuk peubah acak kontinu. Caranya sama, ketika yang ditanyakan adalah Gx bersyarat Y, ini peluang apa itu namanya? Kita masih membahas tentang gabungan. Jadi ada dua peubah acak gabungan gitu ya. Kalau X bersyarat Y yang di belakang kan Y, berarti yang jadi penyebut maksud saya adalah fungsi marginal dari Y, ya F2Y gitu. Sama persis ini definisinya ini. Sama persis dengan yang fungsi peluang bersyarat. Ya, ininya sama persis yang ini. Yang ini itu sama persis. Hanya keterangannya saja yang membedakan. Kalau keterangan yang ini itu sama persis, keterangan yang membedakan adalah yang sama dengan 1. Kalau kemarin itu fungsi peluang itu cukup dengan sigma, jadi sigma Gx bersyarat Y dx sama dengan 1. Kalau pada fungsi densitas bersyarat kan peubah acak kontinu ya, dia tidak menggunakan sigma notasinya, tetapi menggunakan integral min tak hingga sampai tak hingga Gx bersyarat Y dx sama dengan 1. Yang lainnya sama persis dengan fungsi peluang bersyarat. Gx bersyarat Y, karena yang terjadi lebih dahulu adalah kejadian Y, maka penyebutnya adalah peluang marginal dari fungsi marginal dari Y. Kalau H Y bersyarat X, maka fungsi peluang marginal dari X yang menjadi penyebutnya. Gitu ya. Pak, kenapa kok ini lebih dari 0? Sekali lagi saya jelaskan, meskipun kemarin sudah saya jelaskan. Kenapa kok F2Y lebih dari 0? Kenapa F1X lebih dari 0? Karena ya, sekali lagi, karena dia merupakan penyebut nih. Merupakan penyebut. Pertama, dia itu kan merupakan peluang. Kalau peluang kan lebih dari sama dengan 0. Berarti awalnya ada tanda sama dengannya. Tetapi karena di sini dia berperan sebagai penyebut, maka dia tidak boleh 0. Kenapa Pak kalau penyebutnya 0? Kalau penyebutnya 0, berapapun dibagi 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oleh sebab itu dia tidak boleh 0. Tidak boleh 0 maksud saya. Awalnya lebih dari sama dengan, tetapi tidak boleh 0, berarti sama dengannya dihilangkan. Cukup lebih dari, gitu aja. Nah, kemarin kita coba menganalisis apakah benar negatif tak hingga sampai tak hingga. Kalau sigma itu ya, Gx bersyarat Y, dx, nggak ada dx kalau sigma. Sigma batasnya itu X, Gx bersyarat Y sama dengan 1. Kemarin kan kita coba mengidentifikasi itu. Sekarang kita coba mengidentifikasi yang ini. Bagaimana? Apakah benar negatif tak hingga sampai tak hingga integralnya maksud saya Gx bersyarat Y dx itu sama dengan 1. Sekali lagi ini kita hanya melihat saja apakah benar, bukan untuk membuktikan. Karena ini itu didapat dari yang akan saya jelaskan. Ya. Soalnya definisi 5.9 namanya definisi jelas, tidak untuk dibuktikan. Gitu ya. Sekarang kita hanya ingin mencari tahu ini tuh didapat dari mana. Bener nggak hasilnya sama dengan 1? Awalnya begini. Jadi min tak hingga sampai tak hingga Gx bersyarat Y dx kan gitu. Nah, sekarang kita gunakan Gx bersyarat Y itu yang mana? Yang ini kan? Ya, Gx bersyarat Y yang ini kita masukkan dulu. Min tak hingga sampai tak hingga berarti Fx, Y kemudian dibagi dengan fungsi marginal dari Y. Kan gini, dx. Ya enggak? Nah, kalau sudah seperti itu, coba dilihat, ini diintegralkan terhadap apa dia? Dia diintegralkan terhadap X ternyata, Pak.
Kalau diintegralkan terhadap X, maka penyebutnya itu dia mempunyai variabel X enggak? Tidak punya, Pak. Dia fungsi Y. Buktinya ini di dalam kurung Y. Dia itu fungsi Y, berarti dia tidak memiliki variabel X. Artinya dia boleh keluar dari integral. Jadi cukup kita tuliskan 1 per F2Y. Dikali dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dx. Nah, kayak gini. Ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita dapat seperti ini, yang ini kita tulis lagi, F2Y-nya kita tulis lagi. Yang ini, coba lihat. Lihat di mana, Pak? Di definisi fungsi marginal. Ketika ada fungsi densitas gabungan, kemudian diintegralkan terhadap dx, ya, diintegralkan terhadap dx, dia akan menjadi apa? Fungsi marginal dari y. Kayak gitu, ini berdasarkan definisi fungsi marginal loh ya. Marginal. Pasti kalau diintegralkan terhadap y jadinya y. Kalau ini diintegralkan terhadap y jadinya f1x kayak gitu. Loh Pak, sama Pak? Iya sama. Maka sama-sama dicoret gitu aja. Sudah selesai, pasti terbukti hasilnya sama dengan 1. Begitu juga untuk yang ini, kalian bisa mencoba-coba untuk yang integral min tak hingga sampai tak hingga hy bersyarat x atau hy diberikan x dy. Sama saja caranya. Cuma nanti di sini kan dia pakai dy, ini pakai dx. Sama saja, nanti pasti ketemu hasilnya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi itu penjelasan sedikit terlebih dahulu mengenai definisi 5.9 fungsi densitas bersyarat. Baik, selanjutnya kalau kalian sudah paham tentang definisi, mari kita belajar tentang cara menyelesaikan atau menemukan fungsi densitas bersyarat. Ya. Sekarang gini, contoh 5.8 kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh ini. Diberikan fungsi densitas gabungan fx, y 4xy. Interval x-nya adalah 0 sampai 1, y-nya 0 sampai 1 juga. Dan 0 fungsi fx, y itu fungsi gabungannya itu akan bernilai 0 jika xy itu lain dari ini, lain dari interval ini. Jika tidak ada pada rentang 0 sampai 1, y-nya juga demikian, maka x dan y-nya fungsinya itu bernilai 0. Kayak gitu. Kemudian kita disuruh menentukan fungsi densitas bersyarat x diberikan y dan juga y diberikan x. Mari kita sama-sama untuk mencari jawabannya. Yang pertama kita disuruh mencari g x bersyarat y. Pak, apa Pak tadi Pak rumusnya Pak untuk yang x bersyarat y? Coba kita ambil lagi yang tadi, yang ini ya. Ini, kalian sudah jelas ya. Gx bersyarat y itu fxy atau fungsi densitas gabungan dibagi dengan fungsi marginal dari y. Tak tulis lagi biar kalian nggak lupa. Fx, y. Saya tulis fx, y dibagi dengan f2y. f2y. Nah, gini ya. Oke, kalau sudah saya ambil yang ini, kita langsung mengerjakan. Sudah. Sekarang kita butuh apa? Fx, y sudah diberikan oleh soal. F2y belum Pak, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari F2y. F2y itu kan fungsi marginal, ya, fungsi marginal. Maka kita bisa mencari dengan cara bagaimana? Coba dilihat lagi definisinya. Min tak hingga sampai tak hingga, fungsi gabungan, densitas gabungannya diintegralkan terhadap apa? Karena yang dicari adalah y, fungsi marginal dari y, maka ini diintegralkan terhadap x, kayak gitu, dx kayak gini. Ya, nah yang ini bisa kita jabarkan tuh. Karena min tak hingga sampai tak hingga, berarti min tak hingga sampai apa? Ini x ya, berarti kita fokus pada batas dari x. Min tak hingga sampai 0. Fx, y dx ditambah 0 sampai 1. Yang ini ya, yang terdefinisi. X, y. Nah, selanjutnya ditambah 1 sampai tak hingga fx, y dx. Nah, kayak gini. Kebetulan yang ini pada interval min tak hingga sampai 0. Min tak hingga sampai 0 ada pada interval ini tah? Enggak. Maka fungsinya 0. Fungsi 0 diintegralkan batasnya berapapun pasti hasilnya 0. Demikian dengan ini. Ini kan fungsinya juga 0 karena di luar batas 0 sampai 1.
maka hasilnya pasti 0. Jadi kita cukup memperhatikan yang ini saja. Gitu ya. Karena yang ini nilainya sudah pasti 0, yang ini juga pasti 0. Kita cukup memperhatikan yang ini saja. 0 sampai 1, saya tulis lagi 0 sampai 1 kayak gini. Fungsinya kita masukkan yang 4xy karena ada pada interval 0 sampai 1 kan? Berarti kita pakai yang 4xy. 4xy dx kayak gini. Nah, kalau sudah kita integralkan nih. Integralkannya terhadap x, Pak. Berarti 4y-nya itu dianggap konstanta ya, karena perkalian jadi seperti ini. 4y setengah x kuadrat kan gitu. Ya, setengah x kuadrat karena diintegralkan terhadap x. Batasnya 0 sampai 1. Mari ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti 2y(x kuadrat) gini. Batasnya 0 sampai 1. Gini kan? Maaf videonya terjeda barusan. Saya tadi sampai sini. Batas ini itu dimasukkan terhadap x atau y. Masalahnya kan itu. Nah, tentu dimasukkan terhadap x karena apa? Karena tadi diintegralkan terhadap x. Ya. Kalau dimasukkan terhadap x, 1 dikuadratkan 1, berarti hasilnya 2y saja. Kalau 0 dimasukkan ke sini, 0 dikuadratkan kemudian dikalikan berapapun hasilnya 0. Ya sudah, 2y kurangi 0, 2y. Kasih interval, y-nya itu antara apa? Coba dilihat di soal. Y-nya ada di antara 0 sampai 1, tulis sudah. Y ada pada interval 0 sama 1. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui f2y atau fungsi marginal dari y, kita kembali ke permasalahan inti kalau mencari x bersyarat y. Ya, x bersyarat y. Fx, y kan sudah tadi 4xy. Ya, ini ya yang diketahui di soal. Kemudian f2y barusan kita sudah mencari dan ketemu 2y. Ya sudah kita tulis 2y kayak gitu. Ini pun kalian tulis seperti ini itu sudah benar. Kalau kalian mau sederhanakan ya tambah benar lagi. Y-nya kalian coret, 4-nya kalian bagi 2 jadi tinggal 2x. Kayak gitu. Nah, agar lebih lengkap, berarti gx bersyarat y hasilnya 2x untuk x yang intervalnya 0 sampai 1 dan 0 untuk x yang lain. Gitu saja. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang y bersyarat x kebalikannya, yang b ya. Yang b adalah h y bersyarat x. Nah, kayak gini definisinya, berarti kebalikannya dari ini. Fx, y dibagi dengan fungsi marginal dari y. Nah, kayak gini. Fungsi marginal dari x maksud saya. Soalnya di sini fungsi marginal dari y kan f2y ya, ini f1x. Nah, selanjutnya sama tahapannya, kita harus mencari terlebih dahulu f1x itu berapa. F1x itu berapa? Caranya sama, Pak. Sama, cuma diintegralkan terhadap y. Sesuai definisi dengan fungsi marginal. Nah, ini diintegralkan terhadap y. Caranya sama ya. Caranya sama, bisa kalian daftar seperti ini, yang seperti ini. Nah, cuma oke lah, nggak masalah lah. Saya maunya akan langsung di sini. Yang ini saya abaikan, tetapi nggak masalah lah. Saya tulis lagi biar lengkap. Minta hingga sampai 0 fx, y dy ditambah 0 sampai 1 fx, y dy ditambah yang terakhir 1 sampai tak hingga fx, y dy. Nah, yang ini sesuai dengan definisi yang diberikan, y-nya itu kan tidak pada interval 0 sampai 1. Yang terdefinisi menjadi 4xy kan hanya 0 sampai 1. Nah, 0 sampai 1 itu yang ini. Berarti selain yang ini itu sama dengan 0, kan gitu. Makanya kalau sama dengan 0 bisa diabaikan. Berarti kita fokus mencari yang tengah ini saja. Nah, selanjutnya yang tengah itu gimana? Mari kita masukkan fungsinya 0 sampai 1 4xy dy. Kan gini. Loh ya, sama Pak. Tapi ini diintegralkan terhadap y. Berarti 4x dikalikan setengah y kuadrat. Batasnya 0 sampai 1, berarti 2xy kuadrat kan gitu. Yang ini dicoret 2xy kuadrat, dimasukkan batasnya 0 sampai 1. Masukkan batasnya 1 berarti tinggal 2x saja. Kalau 0 berarti dikurangi 0, hasilnya berapa? 2x. Untuk x-nya pada interval antara 0 dan 1 kayak gini.
Nah, kembali ke apa yang mau kita cari, yaitu HY bersyarat X. HY bersyarat X. Nah, kayak gini. HY bersyarat X. Fx, Y, tadi kan 4xy, jelas ya, 4xy dibagi dengan F1x, F1x 2x. Oke, kita sederhanakan jadi ketemu 2y. Kita tulis yang rapi secara lengkap, HY bersyarat X, 2y untuk y yang berada pada interval 0 sampai 1 dan 0 untuk y yang lainnya. Loh, sudah ketemu? Jadi gitu ya caranya ya. Yang ini itu fungsi densitas bersyarat X diberikan Y. Kalau yang ini Y diberikan X. Gitu ya. Pak, ada nggak cara mengecek apakah ini itu sudah benar apa enggak? Apakah ini itu sudah benar apa enggak? Nah, bisa, ada caranya. Selain kalian harus memperhatikan, melihat kembali tulisan-tulisan kalian yang atas hitung-hitungannya itu dilihat, ada cara lain. Saya ambil contoh yang paling atas ya. Cara merefleksi atau mengoreksi kembali jawaban kalian dari hasil fungsi bersyarat X diberikan Y. Di sini kan dia ketemu 2X ya. Nah, caranya seperti ini. Caranya kita bisa melihat kembali definisi 5.9 yang ini ya. Caranya kalau mau ngecek ini, min tak hingga sampai tak hingga diintegralkan ya, maksud saya ya. Integral min tak hingga sampai tak hingga Gx bersyarat Y dx itu sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti salah, belum benar ya. Coba kita buktikan yang ini ya. Kita buktikan. Jadi ini kita coba-coba untuk merefleksi ya. Yang ini untuk merefleksi yang poin A. Merefleksi yang poin A. Nah, kayak gini. Yang poin A kan ketemu ini, 2X nih. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 1. Coba kita cek. Apakah benar 0 sampai 1? Ini saya langsungkan ya. Kalau didefinisikan min tak hingga sampai tak hingga. Toh nanti yang min tak hingga sampai 0 itu 0. 1 sampai tak hingga itu juga 0. Jadi saya langsungkan di interval yang ini. 0 kurang dari X kurang dari 1. Biar langsung. Kalau kalian mau nulis lengkap nggak apa-apa, malah bagus. Ya. Oke. 0 sampai 1 2x dx. Apakah nanti hasilnya itu sama dengan 1? Kalau sama dengan 1 berarti jawaban yang ini itu sudah benar. Gitu ya. Kalau tidak sama dengan 1 berarti salah. Entah jawabannya yang salah, entah soalnya yang salah. Ya. Oke, kita coba cek. Kita integralkan terhadap 2x. 2x ini kita integralkan terhadap x maksud saya. X diintegralkan terhadap x berapa? 2x diintegralkan terhadap x. Ya x kuadrat Pak. Ya bener ya, x kuadrat. Di sini 2 kali setengah gini kan, sama aja x kuadrat gitu aja langsung. Batasnya 0 sampai 1. Ya batasnya 0 sampai 1 ini kan sama aja 1 dikurangi 0. Hasilnya 1. Oh ya sudah benar. Berarti yang ini itu sudah benar, terbukti benar 2x. Bagaimana dengan yang bawah Pak, yang B Pak? Ya sama saja kalau mau membuktikan 0 sampai 1 2y dy. Di sini kan 2y. Ya. Di sini kan 2y. Nah, y-nya antara 0 sampai 1, batasnya dimasukkan. Kita integralkan ketemu y kuadrat kan gitu. 0 sampai 1. Berarti 1 dikurangi 0, hasilnya 1. Oh, sama-sama 1, Pak. Berarti sudah benar ya, Pak? Sudah benar semuanya hasil jawaban kita. Begitu ya. Jadi itu pembahasan contoh 5.8 mencari fungsi densitas bersyarat sekaligus dengan cara mengkoreksinya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita akan belajar submateri yang berikutnya, yaitu kebebasan stokastik diskrit. Nah ya, ini sudah saya rincikan diskrit, jadi hanya untuk pembaca diskrit gitu ya. Kebebasan stokastik diskrit. Jadi bagaimana dikatakan bebas stokastik? Tetap ya, kita masih berbicara tentang fungsi. Kalau diskrit berarti fungsi peluang gabungan. Ya, berarti kalau gabungan ada 2 pembaca X dan Y. Jadi 2 pembaca diskrit X dan Y itu dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika ya peluang gabungannya itu sama dengan peluang marginal dari X dikalikan peluang marginal dari Y. Gitu. Kalau sama dengan ya antara peluang gabungan dengan P1X dan kali P2Y, maka dia dikatakan stokastik.
Kalau tidak sama dengan, dia dikatakan bergantungan. Gitu ya. Jadi lawannya bebas stokastik adalah bergantungan. Nah, coba kita cek di contoh 5.9 ini. Apakah contoh 5.9 ini stokastik atau bergantungan? Kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya, tentukan apakah perubahan X dan Y itu bebas stokastik. Ya, kalau bukan bebas stokastik berarti bergantungan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita diberikan peluang gabungannya itu seperti ini. 1/72 X plus 2Y, X-nya berjalan 0, 1, 2, 3, Y-nya 0, 1, 2, 3. Sama kebetulan. Maka kita harus mencari ini dulu kan. P1X dan P2Y. Nanti dikalikan hasilnya sama dengan ini enggak? Gitu. Langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari P1X. Peluang marginal, fungsi marginal dari X. Ya, fungsi marginal dari X kita bisa mencari dengan cara memasukkan batasnya Y mulai 0 sampai 3, jelas ya, 0 sampai 3. Fungsinya yang ini. Fungsinya adalah 1/72 X ditambah 2Y. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Mari kita sama-sama masukkan. Yang dimasukkan adalah Y-nya loh ya, ini Y sama dengan 0. Berarti 1/72 aja kan bisa keluar. Jadi nggak ikut-ikut. Nah, kayak gini. Yang ini aja yang kita masukkan. Lupa, kan ini ada X-nya. Iya, tetapi kan ada kurung. Gitu. Jadi nggak bisa langsung keluar dari tanda sigma. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita masukkan 0-nya. Menggantikan Y. Berarti kalau Y-nya digantikan 0, berarti hanya 0 kali 2, 0, 0 tambah X, X. Gitu aja kan. Kalau Y-nya digantikan 1, berarti X ditambah 2. Gitu kan? 2 kali 1. Kalau Y-nya digantikan oleh 2, maka X ditambah 4. 2 kali 4, 2 kali 2. Gitu. Yang terakhir, kalau 3, berarti X ditambah 6. Kan gitu. Ya. Nah, sudah gampang sekali nih. Nah, selanjutnya, saya tulis di sini, 1/72 dikalikan X, kurungnya dibuka, kita jumlahkan. Berarti berapa? 4X ditambah 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. Kayak gini, ya. Nah, sudah kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita biarkanlah kayak gini aja. Oke, kita biarkan kayak gitu aja. Nggak usah disederhanakan dulu. Nanti siapa tahu ada yang bisa dicoret. Selanjutnya, kalau P1X sudah ketemu, kita mencari P2Y. P2Y. Kalau P2Y berarti kan disigmakan batasnya X, tapi kebetulan batasnya sama kan, 0, 1, 2, 3. Nah, 1/72 X ditambah 2Y. Nah, kayak gini. 1/72-nya keluar. Nah, kita masukkan nih. X-nya digantikan oleh 0, berarti berapa? Ya hanya 2Y gitu saja kan. Ininya 0, 0 ditambah 2Y. Ya pasti 2Y. Kalau X-nya digantikan 1, berarti 1 plus 2Y. Kalau X-nya digantikan 2, ya berarti 2 plus 2Y. Kan gitu, 2 plus 2Y. Kalau X-nya digantikan 3, ya 3 plus 2Y. Nah, selesai. Ya, tinggal dijumlahkan. Berapa kalau dijumlahkan? 1/72 dikalikan Y-nya ada 1, 2, 3, 4. 2Y kali 4, 8Y. Gitu kan? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Oke, 8Y plus 6. Nah, selesai kayak gini. Ya. Nah, sekarang ya, apakah benar kita cek? Apakah benar Px, Y itu sama dengan P1X dikalikan dengan P2Y maksud saya. Nah, yang ini kalau benar berarti berlaku untuk semua XY yang ada pada interval ini. Ya, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 Y-nya. Nah, apakah benar? Kalau sekilas ya, Px, Y itu kan ini. Saya tulis di sini 1/72 X plus 2Y. Nah, kayak gini. Kalau P1X kan yang ini 1/72 4X plus 12. Nah, kayak gini kan. Dikalikan Px, kok Px ini? P2Y. 1/72 8Y ditambah 6. 8Y ditambah 6. Apakah ini sama? Apakah kedua ruas ini sama? Ini masih pertanyaan ya. Apakah kedua ruas ini sama? Sekilas
jelas berbeda ya. Soalnya ini dicoret. Loh, apakah X plus 2Y itu sama dengan ini dikali ini dikali ini? Sekilas terlihat berbeda. Tetapi kalian boleh mesederhanakan ini sehingga terlihat betul perbedaannya. Atau kalian boleh, kalau misalnya kalian yakin ini itu sebenarnya berbeda Pak, antara ruas kiri dengan ruas kanan, maka pilih aja salah satu titik. X-nya pilih titik berapa terserah kamu, mulai 0, 1, 2, 3. Y-nya juga pilih berapapun, 0, 1, 2, 3 terserah. Ya, nah yang paling gampang saya mau mengambil titik X, Y-nya itu 0,0. Kan paling gampang nih. Kalau X, Y-nya P0,0, X, Y-nya, maka PX, Y berapa? PX, Y itu kan yang ini 1/72 X plus 2Y. Kalau X-nya itu 0, Y-nya itu 0. P-nya itu 0, Y-nya itu 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0 Pak. Iya, berarti 0 ditambah 0. Berapa 0 tambah 0? 0 Pak. Oke, 0 kalikan 1/72, 0 Pak. Oke, 0 ya. Nah, bagaimana dengan P10? P10. P10 itu kan yang ini, P1X itu kan yang ini. X-nya diganti 0. 4 kali 0 berapa? 4 kali 0, 0 Pak. 0 tambah 12, 12 Pak. 12/72. Kan itu berarti kan? 12/72. Kalau P2-nya? P2 itu yang ini Pak, P2Y. Tapi kita ngambil Y-nya kan 0, digantikan dengan 0. Y-nya 0, 8 kali 0, 0. 0 tambah 6, 6 Pak. Berarti 6/72. Nah, dari sini apakah benar P0,0 itu sama dengan P10 kali P2 0? Apakah benar? Nah, pertanyaannya kan yaitu apakah benar? Nah, P0,0 itu kan 0. P10 itu 12/72. P20 6/72. Loh, yang jelas yang sebelah sini itu kan nggak mungkin 0 loh hasilnya. Perkalian antara 12/72 dikalikan 6/72 nggak mungkin 0 kan? Tidak mungkin sama dengan berarti. Kalau tidak mungkin sama dengan, apa artinya? X dan Y bergantungan. Atau bukan bebas stokastik. Gitu. Sudah selesai. Karena apa? Karena ini loh Pak, ada satu saja pasangan X dan Y sedemikian hingga Px, Y itu tidak sama dengan P1X dikalikan P2Y. Kapan itu? Ketika 0,0 aja sudah gitu Pak. Kalau lainnya, coba aja kamu masukkan ya. Tetapi satu aja contoh yang menyangkal bahwa ini sama dengan ini dikalikan ini, selesai sudah. Maka dia dikatakan tidak bebas stokastik. Satu aja contoh pasangan yang tidak memenuhi kesamaan ini, maka dia tidak bisa dikatakan bebas stokastik. Dengan kata lain, X dan Y adalah bergantungan. Gitu ya. Oke, selanjutnya kalau barusan kita membahas tentang kebebasan stokastik diskrit, maka ada yang namanya kebebasan stokastik kontinu. Tentunya untuk pengubah acak kontinu, gitu kan? Sama persis, cuma kalau tadi itu fungsinya ada fungsi peluang, kalau di sini fungsinya adalah kalau tadi itu fungsi peluang gabungan, di sini adalah fungsi densitas gabungan. Tapi sama dikatakan dia X dan Y-nya itu bebas stokastik kalau misalnya fungsi gabungannya merupakan perkalian antara fungsi marginal pertama dan juga fungsi marginal kedua. Intinya itu. Jadi kita bisa langsung melangkah ke contoh soal nih. Nah, kayak barusan. Contoh 5.10. Tentukan apakah X dan Y itu bebas stokastik jika Fx, Y, X plus Y. Nah, kayak gini ya. Nah, sama caranya kita mau menentukan terlebih dahulu F1X-nya itu berapa, F2Y-nya berapa. Kalau dikalikan sama dengan ini apa enggak? Kayak gitu loh. Kalau sama dengan berarti bebas stokastik, kalau tidak berarti bergantungan. Mari kita cari terlebih dahulu F1X. Kalau F1X, karena di sini kita berbicara tentang apa ini? Fungsi densitas, maka kita berbicara bukan pada notasi sigma, tetapi integral. Ya. Kalau X berarti diintegralkan terhadap dy, kan gitu. Kalau pada dy berarti batasan yang digunakan adalah y-nya 0 sampai 1. Kan kayak gitu. Ya, meskipun nanti kalian bisa menguraikan terlebih dahulu minta hingga sampai 0, kemudian 0 sampai 1, kemudian 1 sampai tak hingga, bolehlah. Tapi nanti kan sama aja hasilnya yang
negatif tak hingga sampai 0 itu 0 integralnya ya. Jadi tetap aja yang dilihat adalah yang ini, yang intervalnya 0 sampai 1. Jadi di sini saya tuliskan langsung saja ya. Langsung saja satu integral. Sebenarnya kan minta hingga sampai 0 sampai 1 yang ini, kemudian ditambah 1 sampai tak hingga. Kan gitu sebenarnya yang paling lengkap. Kalian tuliskan gitu nggak masalah. Nah, selanjutnya kita fokus untuk mencari ini nih. Integral X plus Y batasnya 0 sampai 1 diintegralkan terhadap dy. Mari kita integralkan terlebih dahulu. Nah, ketika diintegralkan ini kan tanda hubungnya atau operasinya penjumlahan, maka diintegralkan satu-satu. X-nya, ini kan X-nya itu dianggap suatu konstanta. X diintegralkan terhadap Y berarti jadinya apa? Ya XY Pak, betul. Kalau Y diintegralkan terhadap Y jadi apa? Setengah Y kuadrat Pak. Oke, betul. Selesai. Tinggal memasukkan batasnya. Batasnya yaitu 0 sampai 1. Batasnya ini dimasukkan ke X apa ke Y Pak? Coba, ini diintegralkan terhadap apa tadi? Y. Berarti ini juga harus dimasukkan kepada Y. Mari, kalau 1 dimasukkan ke dalam Y, berarti X gitu aja ya. X ditambah setengah. Gitu kan? X ditambah setengah. 1 kali X, X. 1 kuadrat 1 kalikan setengah. Sekarang 0. 0-nya dimasukkan ke sini. 0 Pak. Masukkan ke sini. 0. 0 tambah 0. 0. Berarti dikurangi 0. Kayak gitu. Hasilnya apa? Ya sudah, hasilnya adalah X plus setengah. Kayak gini. Ya. Kalian tambahi intervalnya. Intervalnya X-nya itu apa? 0 kurang dari X kurang dari 1. Gitu aja ya. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya kita mau mencari marginal yang kedua, yaitu F2Y. 0 sampai 1 X plus Y dx, kayak gitu. Mari, yang ini diintegralkan terhadap X berarti berapa? Setengah X kuadrat, kan gitu. Yang Y dianggap konstanta, diintegralkan terhadap X, berarti YX atau XY, terserah kalian. 0 sampai 1, ingat dimasukkan, karena tadi diintegralkan terhadap X, berarti dimasukkan pada X, disubstitusikan pada X. Satunya masuk ke sini berarti setengah ditambah Y, kan gitu, dikurangi 0-nya masuk 0 Pak. Oke, setengah ditambah Y, kemudian kalian masukkan batasnya Y itu 0 kurang dari Y kurang dari 1. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah benar, gitu kan? Apakah benar fx, y itu sama dengan f1x dikalikan dengan f2y. Apakah ini benar? Masih ada tanda tanya. Fx, y kan tadi jelas ini x plus y ya, diketahui di soal x plus y. Nah, yang f1x ini x plus setengah. X plus setengah. Nah, kayak gini ya. X plus setengah dikalikan dengan f2y. Setengah plus y atau y plus setengah. Sama aja. Gini kan? Nah, kemudian kalian kalikan nih. Kalian kalikan silang. Kalau dikalikan silang x setengah kan gitu. X per 2 maksud saya. X kali setengah X per 2. Kemudian ini X dikalikan Y berarti XY kan gitu. Setengah kali setengah seperempat. Setengah kali Y per 2. Apakah ini sama dengan ini? Kalau kalian bisa membuktikan, oh ini sepertinya sama Pak. Kalau misalnya seperti itu, ya nggak masalah. Tapi ini kan kelihatan berbeda nih. Kelihatan jauh berbeda. X setengah ditambah Y setengah, kalau mau disederhanakan kan berarti X plus Y per 2 ditambah XY ditambah seperempat. Loh, kan kelihatan beda nih antara ruas kiri ataupun ruas kanan. Kalau kelihatan beda seperti ini, pakai cara yang tadi. Pakai cara yang tadi yang mana Pak? Yang tadi kalian ambil saja satu titik. X, Y itu kalian ambil satu titik, yaitu apa? Ingat yang harus ada di interval ini loh ya. Misalnya saya ambil 0,5 dan 0,5 ya. X-nya saya ambil 0,5 atau setengah, Y-nya itu juga tak ambil setengah. Kan ada pada interval ini. Nah, kemudian saya cari tuh F setengah, setengah. Maaf, nggak kelihatan ya. F setengah, setengah. Nah, gini. Ingat ya, sekali lagi, tadi karena nggak kelihatan saya ulangi. Saya ambil satu titik X dan satu titik Y.
yang ada pada interval ini. Ya, 0 sampai 1, 0 sampai 1. Jadi saya ambil setengah dan setengah. Saya cari nih f, ya ini fx, y, berarti di sini f setengah, setengah. Saya masukkan ke sini. Ya, ke sini sama aja. Setengah tambah setengah berapa? Setengah tambah setengah? 1, Pak. Oke, selesai. Nah, sekarang kita cek bagaimana dengan f1x atau f1 setengah. Ya, f1x kan yang ini. Kalau ini x-nya tak ganti setengah gimana? Kalau x-nya tak ganti setengah, Pak. Ya, kalau x-nya tak ganti setengah, Pak, berarti setengah tambah setengah, Pak. 1. Oke, 1. Bagaimana dengan f2y? F2y setengah, Pak. Setengah tambah setengah 1. Dari sini, Pak, saya yakin bahwasanya f setengah kayak gini itu sama dengan f1 setengah. Ya, kayak gini ya. f1 setengah ditambah dengan f2 setengah. Tuh. Kok bisa? Iya, Pak, f setengah, setengah itu sama dengan 1. Yang ini itu 1 kali 1. 1 kali 1 kan 1. Berarti benar, Pak, dia bebas stokastik. Padahal di sini bentuknya kayaknya beda, Pak. Tetapi ternyata bebas stokastik ini ketika saya masukkan x, y-nya setengah, setengah. Awas, jangan terlalu dini mengambil keputusan. Ini kan kebetulan atau enggak kita nggak tahu. Coba kita masukkan titik yang lain. Jangan-jangan karena setengah dengan setengah. Coba kita masukkan titik yang lain, misalkan yang tetap ada di interval ini. 0 kurang dari E kurang dari setengah, dan 0 kurang dari Y kurang dari setengah. Saya ambil kedua titiknya 3/4 ya. Boleh ya? Saya ambil 3/4. Boleh, karena 3/4 itu juga ada pada interval ini. Nah, saya ambil titik 3/4 nih. 3/4, 3/4. Sekarang kita cari f 3/4, 3/4. Nah, kayak gini. Soalnya kita ragunya kan di sini. Bentuknya ini sangat berbeda, Pak. Masa benar dia bebas stokastik? Ya sudah, pilih titik lain aja dulu. Ya. Harus jeli memang menentukan dia bebas stokastik atau enggak. Gitu ya. Kembali ke sini. Menentukan f 3/4, 3/4. Kita masukkan ke sini. 3/4 ditambah 3/4 berapa? Ya, 6/4. Selesai sudah. Ya, 6/4. Kalau f1-nya, f1 3/4 itu berapa? f1 3/4. X-nya berarti diganti 3/4, Pak? Ya, oke. Berarti 3/4 ditambah setengah. Gitu ya, Pak ya? Ini kan 3/4 ditambah setengah. Ya, benar. Oke, kita samakan penyebutnya. Berarti kan 4 nih. Berarti di sini 3 ditambah 2. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. Berarti berapa ini? 5/4. Oke? Nah, selanjutnya F2, 3/4 juga. Masukkan ke sini. F2Y-nya kan yang ini. Berarti setengah ditambah 3/4. Hasilnya sama pasti 5/4. Coba kita cek apakah benar F 3/4, 3/4 itu sama dengan F1 3/4 dikalikan dengan F2, dikalikan dengan F2 3/4. Ini tanda tanya, apakah benar kayak gitu? Coba, yang ini itu kan sama dengan 6/4 nih, 6/4. Yang ini tuh 5/4, yang ini itu juga 5/4. Kayak gini ya. 4-nya saya coret, di sini tinggal 6, di sini 25/4. Apakah benar 25 dibagi 4 itu sama dengan 6? Benar? Salah, Pak. 25 bagi 4 kok 6? Salah. Berarti tidak sama dengan, Pak. Kalau tidak sama dengan, kalian tulis seperti ini. Kembali ke yang tadi. Ada satu saja pasangan yang tidak memenuhi kesamaan, artinya dia tidak sama dengan, maka kita bisa menuliskan dengan pasti bahwasanya X dan Y itu bergantungan atau tidak bebas stokastik. Nah, kayak gini. Selesai sudah. Jadi, contoh dari 5.10 yang menanyakan tentang X dan Y itu bebas stokastik atau tidak, kita sudah dapat jawabannya bahwasanya contoh 5.10 ini bergantungan, tidak bebas stokastik. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan catat jika ada pertanyaan yang mungkin muncul ketika video berlangsung. Kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.